Bisnis berjalan kalau dikelola secara profesional. Bisnis berjalan kalau koperasi sebagai entitas bisnis memiliki daya saing kompetitif, daya kompetisi. Sehingga juga saya minta itu sebagai dukungan pelengkap kepada Bapak ketika koperasi ingin melakukan pengembangan dengan berbagai latar belakangnya. Ya. Mohon, meskipun ini bukan syarat, nggak salahnya tanya Bapak Ibu teman-teman notaris, ini sudah diaudit oleh akuntan publik belum? Jangan lakukan PAD yang situ dinyatakan asetnya sudah di atas 2,5 miliar, belum diaudit oleh akuntan publik. Koperasi wajib untuk diaudit oleh akuntan publik ketika dia sudah mencapai aset atau omset Mas Adi? Aset ya? Aset 2,5 miliar. Wajib. Jadi ketika dia melakukan perubahan anggaran dasar, kemudian profilnya menunjukkan asetnya sudah di atas 2,5 miliar. Kalau kemudian dia tidak menunjukkan sudah diaudit atau belum melakukan publik, jangan notaris, mohon maaf sekali lagi, jangan notaris menjadi bagian yang menyebabkan hadirnya koperasi-koperasi yang dengan istilah saya menyumbang kegagalan. Saya baru minggu kemarin pulang dari Swiss. Bukan ini ceritanya. Swiss ini sebuah negara yang paling makmur, saya coba Bapak tahu di Eropa. Dari pendapatan per kapita di atas 100 miliar, 100.000 miliar dolar, 100.000 dolar per kapita. Kita kan baru 3.400, jauh sekali. Amerika baru 50-an. Swiss nyaris 100. Nggak ada kemiskinan kita di sana. Salah satu yang saya tidak kurang dari 70% penduduknya anggota koperasi. Koperasi ini nggak ada yang kecil. Yang anggota cuma betul mendirikan koperasi 9 orang pendiri, tapi anggotanya harus banyak. Dari mana menghimpun sumber dayanya kalau anggotanya sedikit? Sehingga misalnya banyak konflik. Kenapa kok 9 orang di Undang-Undang Cipta Kerja? 9 orang itu pendiri. Kalau kita syaratkan 100 orang pendiri, nanti kantor notaris penuh terus. Setiap mau dirikan koperasi, cukup 9 orang. Tetapi anggotanya harus banyak. Ini harus kita, sehingga yang kecil-kecil kita dorong merger, amalgamasi. Nah, dalam perkembangan berikutnya terkait dengan tema hari ini, koperasi memang tidak bisa lagi. Dan saya ngobrol Mas Firdaus, koperasi ini kan adalah sebuah ide. Tidak boleh dia hanya dianggap sebuah gagasan yang sudah sempurna. Dia sebagaimana sebuah dunia usaha apapun, entitas bisnis apapun dalam perkembangan hari ini, terjadi dinamika yang begitu progresif banget. Kita tiba-tiba dikejutkan dengan kripto, kita tiba-tiba dikejutkan dengan blockchain, segala macam. Ya, dalam waktu 2 tahun terakhir luar biasa. Itulah sehingga pemaknaan kehidupan koperasi tidak boleh statis. Kalau hari ini kita mengenal anggota koperasi, orang per orang, one man, one food, pertanyaan dasar di satu perkebunan para petani bikin koperasi. Dia ingin mengembang sebuah industrialisasi pertanian menjadi katakanlah integrated farming atau smart farming misalnya. Kira-kira dengan sumber daya para petani itu
bisa nggak dia menjadi sebuah entitas bisnis yang berkemajuan? Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Betul dia punya lahan, betul dia punya produksi, tapi kualitas produksi, perkembangan bibit dia tidak kuasai, teknologi dia tidak kuasai, lalu kemudian pengolahan dia tidak kuasai, jejaring bisnis dia tidak kuasai. Bagaimana supaya terjadi industrialisasi di sektor pertanian, di sektor perkebunan? Maka harus masuk pihak-pihak lain yang klasternya berbeda dengan petani. Kalangan profesional harus masuk, kalangan investor harus masuk supaya bisa bangun pabrik besar. Customer-nya harus masuk supaya produknya, off-takernya terjadi, marketnya terjadi. Persoalannya adalah kalau one man one food, jumlah terbanyak itu para petani, profesional hanya mungkin 10 orang tergabung, investor mungkin hanya 5 orang. Saya mau investasi bangun pabrik, saya siapkan dana saya 50 miliar. Tapi saya jadi anggota koperasi kan, tentunya, oke. Lalu saya bisa jadi pengurus, bisa. Karena dia bawa uang 50 miliar, lalu dipilih oleh pengurus. Setelah berjalan 2, 3, 5 tahun berikutnya, terjadi pemilihan pengurus baru. Lalu kemudian one man food, kira-kira siapa yang paling mungkin untuk memenangkan pemilihan? Tentu kelompok terbanyak. Setelah itu bisa lagi terpilih dari kalangan yang tidak well educated, yang tidak memiliki pemahaman bisnis yang kuat, yang tidak memiliki jejaring. Kira-kira dengan itu kooperasinya bisa tumbuh berkembang? Tidak akan mungkin. Inilah kemudian kita mengenalkan apa yang kita sebut sebagai kooperasi multi pihak. Enggak bisa lagi itu one man one food dalam sebuah pengembangan industri yang melibatkan berbagai klaster yang berbeda tadi. Enggak bisa. Saya memang jumlahnya sedikit, 5 orang, tapi dari investasi 100 miliar ini saya bawa uang 70 miliar.